Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Saat mereka menerjang, aku pun mengamuk. Golok di tangan ku ayun-ayunkan seperti Romo Kiai mengajariku. Namun saat pengeroyok itu semakin beringas, tak urung jurus-jurus yang kupelajari itu pun sirna. Aku hanya bisa menangkis dan menghindar sebisa mungkin. Apalagi aku juga harus melindungi kedua temanku yang semakin terdesak. Aku berniat akan menyeret Halimah dan Mujiani untuk kembali lari bila ada kesempatan. Tapi kesempatan itu kukira tidak akan pernah datang. Adu bacot dan sabet terus kami lakukan sekuat tenaga. Beberapa sabetan senjata mereka mendarat di lenganku. Namun begitu, golok yang kupegang pun turut berminum darah dari mereka. Pekikan dan teriakan semakin membahana di kegelapan. Suara bising besi bertemu besi pun semakin membuat jantung kami seperti akan terlepas dari tempatnya. Rasa takut, tercekam, dan ngeri serta perasaan lain bercampur aduk dalam kegelapan malam itu. Aku nyaris menyerah, namun dalam hati yang terdalam mengatakan kalau aku harus terus melawan. Mulutku pun terus berkomat kamit membaca doa memohon keselamatan. Pada suatu kesempatan, aku melihat salah seorang pengeroyok tengah mengayunkan parang untuk membacok Halimah. Namun pengeroyok itu lengah. Ia tidak melihatku yang berada di sebelahnya. Golok pun kuayunkan sekuat tenaga, kutebaskan pada lehernya. Kepala orang itu seketika terlepas dari badan. Satu detik saja aku terlambat, mungkin kepala Halimah lah yang menggelinding. Aku tidak peduli darah orang itu menyembur ke arahku. Aku hanya melihat sebuah kesempatan untuk kembali melarikan diri dari celah itu. Aku melompat, sembari berteriak pada Halimah dan Mujiani untuk segera mengikuti. Di kegelapan itu, kami bertiga kembali melarikan diri. Tidak peduli rasa perih dan sakit mendera di sekujur tubuh. Tidak peduli darah yang terus mengalir dari luka yang terbuka. Aku dan kedua temanku harus segera sampai ke rumah penduduk. Dalam pekatnya malam itu, kurasakan mereka juga agak kewalahan dalam mengejar kami. Mereka terus bersuara ramai untuk menakut-nakuti kami. Suara mereka yang penuh dengan ancaman justru menjadi pelecut bagi kami untuk semakin menjauh. Kami tidak ingin dicincang, kami harus selamat. Pikiran untuk tidak tertangkap dan dicincang justru membuat tenaga yang sedianya sudah hampir habis tiba-tiba kembali penuh. Di tengah kepanikan yang kami alami, rupanya kami sempat bertemu dengan babi hutan yang sedang memakan tanaman jagung itu. Kami pun semakin panik. Kami menghindar sebisa mungkin. Dan beruntung bagi kami, karena babi itu tidak memperdulikan kami. Kalau mereka menyerang kami, tentu bisa binasa dibuatnya. Kami sudah berjarak semakin jauh dari para pengejar. Aku mendengar gerombolan yang mengejar kami berteriak-teriak karena ternyata babi-babi itu justru menyerang mereka. Kami masih berlari dan terus berlari. Tidak peduli jagung-jagung yang para penduduk tanam dengan bersusah payah harus bertumbangan dan terinjak-injak oleh kami. Aku sudah merasa aman karena para pengejar sepertinya tidak lagi melanjutkan pengejarannya. Dengan segera aku pun berdiam diri. Aku lantas tiarap, sembari mengamati di mana posisi Halimah dan Mujiani yang sebelumnya terus ikut berlari bersamaku. Rasanya ingin sekali aku memanggil keduanya. Namun jangankan memanggil, sekedar bernafas pun rasanya aku tidak berani. Aku tidak ingin deru nafasku terdengar oleh mereka. Aku masih terus berdiam diri. Perasaanku semakin khawatir karena aku tidak mendengar langkah kedua temanku itu. Aku takut mereka tertangkap.
Bayangan akan kekejaman yang mereka lakukan itu pun seketika melambung di benakku. Iya, kalau langsung disembelih, bagaimana kalau mereka meruda paksa terlebih dahulu? Dalam kesendirian di kegelapan malam dengan perasaan yang was-was, panik, di antara keadaan hidup dan mati, ingin sekali rasanya menangis. Tapi air mata ini rasanya enggan untuk menetes. Aku sangat cemas akan keselamatan keduanya. Bahkan saat itu, aku merasakan kecemasan terhadap keduanya melebihi kecemasan pada diriku sendiri. Aku masih terdiam di tempat itu tanpa berani bergerak sedikit pun. Suara para pengejar kembali terdengar. Aku sempat mendengar kata-kata dari mereka. "Ojo sampai ucul!" Berarti mereka masih berada di sekitaran tempatku bersembunyi. Namun di mana Halimah dan Mujiani? Dalam kepanikan yang tak terkira itu, tanpa sadar aku berucap, kalau kami selamat, kelak aku akan meminta Halimah atau Mujiani atau keduanya untuk menikah denganku. Sebagai tanda syukur telah diberi umur panjang selama dari kejaran orang-orang kejam ini. Namun kini, hal terpenting adalah kami harus selamat terlebih dahulu. Dalam kepanikan itu, aku mendengar langkah kaki berada di dekatku. Golok yang kuselipkan pun kembali kuhunus. Aku tidak akan segan-segan memotong leher orang yang mengejarku itu. Siapa cepat, dia selamat. Siapa lambat, dia akan mati. Langkah kaki itu kurasakan semakin dekat. Aku semakin was-was. Namun saat melihat kaki yang sedang mendekat itu, aku pun lega. Aku hafal kaki itu, kaki Halimah. Aku pun memanggilnya dengan suara yang kucekat. "Imah, Imah, aku di sini." Halimah yang kemudian mengetahui posisiku pun segera turut tiarap di sebelahku. Aku tahu dia sedang dalam ketakutan luar biasa. Pertanyaan di mana Mujiani pun terjawab dengan sebuah jeritan di kegelapan itu. Aku dan Halimah pun saling pandang. Kami sama-sama menyebut nama Mujiani. Bersamaan dengan itu, kami mendengar sebuah ancaman yang mengatakan, kalau kami tidak keluar dari persembunyian, maka Mujiani akan mereka bunuh. Tapi kami juga mendengar Mujiani memerintah kami untuk tidak menyerahkan diri. Dia minta kami untuk tidak menghiraukannya. Mujiani meminta kami untuk tetap berlari menyelamatkan diri. Mereka menyekap Mujiani. Lagi-lagi, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kalau kami keluar, mereka pasti akan menangkap dan membunuh kami semua. Tapi kalau kami tidak keluar, mereka pasti akan membunuh Mujiani. Rasa bersalah itu pasti akan aku tanggung seumur hidupku nanti. Dalam keadaan yang serba salah itu, pada akhirnya aku putuskan agar Halimah tetap bersembunyi, sedangkan aku akan keluar menemui mereka. Benar saja, sesaat setelah aku telah berada di depan mereka, tiba-tiba salah seorang dari mereka mendekatiku. Secara tiba-tiba pula ia menghunuskan parang ke arah leherku. Aku refleks menghindar. Bahkan dalam situasi yang sangat panik itu, aku bisa merebut parang yang ia pegang. Aku bahkan bisa berbalik menyandera orang itu. Aku sendiri nyaris tidak percaya, mengingat usiaku yang masih kemarin sore dibanding orang yang menyerangku itu. Mereka yang menyandera Mujiani membentakku agar melepaskan teman mereka. Mereka mengancam akan menyembelih Mujiani jika teman mereka tidak kulepaskan. Aku tahu ancaman itu tidak akan merubah apapun, karena apapun yang kulakukan, mereka pasti tetap akan membunuh kami. Aku masih menempelkan mata parang ke leher orang yang kusandra, ketika tiba-tiba kulihat Mujiani terpekik. Orang yang menyandera Mujiani benar-benar melakukan ancamannya. Dengan mata kepala sendiri, aku melihat bagaimana orang itu menggorok leher Mujiani tanpa belas kasihan. Aku masih sempat melihat Mujiani menggelepar dengan leher nyaris putus. Aku pun marah melihat semua itu. Rasa takut tiba-tiba hilang. Maka aku pun melakukan hal yang sama pada orang yang kusandra, seperti mereka melakukan pada Mujiani. Orang itu pun menggelepar sekarat. Melihat teman mereka mengejat mati, mereka pun menghambur memburuku. Aku pun pasrah.
Tapi aku tidak akan menyerah. 1 lawan 5. Setidaknya kalau aku mati, salah seorang dari mereka juga harus mati. Mbah Dullah menghentikan kisahnya sejenak. Rupanya beliau sangat kehausan. Kami pun dengan sabar tetap menanti kisahnya. Aku sempat melawan mereka. Aku sabetkan senjata yang kupegang dengan membabi buta. Begitupun mereka. Aku merasakan mata golok dan sebagainya menghujam tubuh dan kepalaku. Namun ajaibnya, tidak satupun senjata itu bisa melukaiku dengan parah. Aku memang berdarah-darah, namun semua luka yang kudapat hanya berupa goresan-goresan kecil yang tidak mematikan. Sampai akhirnya mereka justru lari tunggang langgang karena melihatku tetap berdiri, walau terkena bacokan dan sayatan. Tidak beberapa lama setelah itu, aku dan Halimah pun sampai di rumah penduduk. Rupanya di sana, mereka tengah bersiap dengan berbagai senjata di tangan. Kulihat di sana, sudah ada beberapa teman kami. Kang Yamin dan Kang Aliman selamat. Sedangkan kakak beradik Gito dan Gino harus tewas mengenaskan. Isnawati, Ngatimah, dan Suyati juga selamat. Meskipun sekujur tubuh penuh dengan luka. Aku harus kembali menerima kabar buruk karena nasib prihatin sama dengan Mujiani. Sedangkan 2 perempuan dan 1 pemuda yang bisa melarikan diri, mereka selamat meski tubuh mereka penuh luka. Di keesokan hari, kami bersama-sama mengevakuasi para jenazah yang berserakan di pinggir sungai. Para pemuda dan perempuan itu ternyata adalah para santri dari pesantren tetangga desa yang sedang melaksanakan manakiban. Mereka dikepung dan diculik tanpa bisa melakukan perlawanan. Sore sudah menjelang. Aku serta anak dan istri pun berpamitan pulang. Mbah Imah atau Halimah adalah mertuaku. Saksi hidup perjuangan hidup dan mati saat malam mencekam di ladang jagung. Aku memang tidak mengalami sendiri kejadian itu. Namun dari penuturan Mbah Dullah, mertuaku, aku benar-benar meyakini bahwa mereka memang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane Anda kersanengku